Assalamualaikum teman-teman, hai semua. Di videoku kali ini aku mau membuat tamrin cookies rasa stroberi. Ini beneran rasanya tuh enak banget, cara buatnya juga mudah. Bisa untuk ide jualan atau isian toples pada saat acara hari raya nanti. Buat teman-teman yang mau tahu gimana cara aku buatnya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, boleh di subscribe dulu ya, biar aku lebih semangat lagi buat video-video baru. Langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama-tama kita siapkan mangkuk, kemudian kita masukkan 250 gram margarin dan butter. Ini boleh di-mix menggunakan margarin dan butter atau pakai margarin aja, tapi pilih margarin yang bagus. Tambahkan 200 gram gula halus. Kemudian ini akan kita aduk hingga rata. Kalau teman-teman mau mengaduk menggunakan mixer juga bisa, kalau aku pakai whisker aja seperti ini. Ini akan kita aduk hingga tercampur rata dan teksturnya lebih halus. Oh iya, buat teman-teman yang sudah selalu support dan dukung channel aku ucapkan terima kasih ya. Semoga kalian selalu dilimpahkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya, selalu diberikan kebahagiaan dan selalu diberikan kesehatan. Kemudian kalau sudah halus dan tercampur rata, kita masukkan 4 butir kuning telur. Lalu ini akan kita aduk lagi sampai rata. Kalau sudah tercampur rata, kemudian kita masukkan 1 saset susu bubuk. Lalu 100 gram tepung maizena. Aduk kembali. Kalau sudah tercampur rata, kemudian akan kita masukkan tepung terigu sebanyak 500 gram. Aku gunakan tepung terigu protein rendah. Dan ini kita masukkan secara bertahap sambil kita aduk sampai rata. Masukkan kembali tepung terigu dan ini tahap yang kedua. Karena aku mengaduk menggunakan whisker agak berat, jadi akan aku aduk menggunakan tangan. Jangan lupa tangannya sudah dicuci dengan bersih. Kita aduk dan kita tambahkan tepung terigu hingga adonannya kalis. Nah, ini tepung terigu tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga. Kita masukkan semua, kita uleni atau kita campur sampai adonannya kalis. Dan ini aku mengaduk atau menguleninya tidak pakai tenaga ya, jadi cukup diaduk pelan-pelan aja hingga tercampur rata dan sampai kalis. Beda cara kita menguleni adonan bahan donat dan juga roti. Dan ini adonannya sudah tercampur rata dan sudah kalis. Tandanya kalis pada saat kita pegang menggunakan telapak tangan, adonannya sudah tidak ada yang menempel di telapak tangan. Kemudian sudah tidak ada adonan yang menempel pada mangkuk yang kita gunakan. Nah, seperti ini, mudah sekali dibentuk, teksturnya lembut. Menurut aku ini sudah cukup. Kemudian ini akan kita sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan loyang. Untuk loyang sama sekali nggak aku olesi dengan margarin. Kalau teman-teman mau olesi margarin tipis-tipis juga boleh. Karena menurut aku adonan kue ini sudah terlalu banyak mengandung lemak, jadi tidak akan lengket. Kemudian supaya rata aku gunakan sendok takar seperti ini yang ukuran 7,5 gram. Kita ambil satu peres, kemudian akan kita bulatkan. Kalau sudah bulat, kemudian kita masukkan ke dalam keju parut yang sudah aku siapkan tadi. Dan ini akan kita guling-gulingkan sampai permukaannya tertutupi dengan keju parut. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita letakkan di atas loyang. Lalu beri lubang bagian tengahnya. Pelan-pelan aja kita beri lubang menggunakan jari. Aku ulangi sekali lagi ya. Kita ambil satu peres adonan. Nah, seperti ini, kemudian kita ambil, lalu ini akan kita bulatkan. Kalau sudah berbentuk bulat, kemudian kita masukkan ke dalam keju parut, kita guling-gulingkan sampai permukaannya tertutupi dengan keju parut. Seperti ini, kemudian kita letakkan di atas loyang, lalu beri lubang di bagian tengah, pelan-pelan aja. Kita lanjutkan hingga selesai.
Pada tahap ini teman-teman jangan lupa sudah panaskan oven, setting oven dengan api atas bawah dengan suhu 130 derajat untuk yang menggunakan oven listrik. Kalau oven tangkring boleh dipanaskan dengan suhu api sedang selama kurang lebih 10 menit. Dan ini semua sudah aku bentuk dan bagian atasnya sudah kita lubangi. Kemudian kita letakkan selai. Untuk selainya ini bebas aja, teman-teman mau pakai selai rasa lemon, blueberry, atau sama seperti aku gunakan isian selai strawberry. Kita letakkan secukupnya aja di bagian atas. Dan ini semua sudah aku kasih isian selai strawberry bagian atas, kemudian akan kita oven. Untuk ovennya sudah aku panaskan kurang lebih sekitar 10 menit. Kue tamrin cookies ini akan kita oven selama kurang lebih 30 menit. Dan ini aku letakkan di rak paling tengah. Kalau teman-teman mau pakai 2 rak, jangan lupa di 15 menit terakhir kita tukar posisi, yang atas di bawah dan yang bawah di atas. Untuk lama pemanggangan, ini sesuaikan dengan oven teman-teman di rumah ya. Kalau aku ini cukup menggunakan 30 menit, tamrin cookiesnya sudah matang. Dan hasilnya seperti ini, kemudian akan kita dinginkan terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam toples. Dari satu resep yang aku gunakan, dapatnya tuh banyak banget. Kalau dikemas dengan toples ukuran 500 gram bisa dapat 2 toples setengah. Dan ini masih ada 2 loyang lagi yang masih belum selesai kita panggang. Aku ambil satu, aku kasih lihat buat teman-teman di rumah ya. Dan kelihatan permukaan bawahnya ini nggak gosong, terlihat juga matang merata. Kalau kita belah, ini tidak keras sama sekali ya, tapi empuk. Sekarang aku mau cobain dulu gimana rasanya, bismillah. Rasanya enak, manisnya juga pas. Perpaduan dari selai stroberi dan juga rasa keju ini beneran enak banget. Buat teman-teman silahkan coba di rumah. Selain cara membuatnya mudah dan ini rasanya tuh enak banget, salah satu kue favorit customer aku dan selalu repeat order pada saat hari raya. Buat teman-teman terima kasih yang sudah menonton video aku sampai habis. Semoga videonya bermanfaat dan wassalamualaikum.